Halo guys, balik sama gue Yoshi Sawan, dan untuk hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk mengelilingi kawasan vintage, second hand, streetwear, apparel, sneakers di Osaka. So, gak pakai lama, kita langsung aja mulai. Let's go. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi nih. Di kiri, di kanan aja kalian udah lihat nih toko-toko vintage, toko-toko branded streetwear gitu tuh banyak banget. Dan di sini juga ada Wigo nih. Nah, nanti kita bakal sana ya. Ini gue mau ngecek bagian sini dulu nih. Ini kayaknya rada kecil sih. Kayak dari luarnya juga nggak terlalu ada banyak yang menarik. Tapi ini ada Louis Co. Low Price and Ecology. Loco by Jam. Used Clothing ya. Terus di sini juga ada Grizzly lagi. Nah, gue sih saranin kalian jangan ke Grizzly karena mereka tuh mahal banget. Tapi kalau buat dalam-dalamnya mahal. Cuma kalau di luar-luarnya nih memang ada banyak yang harganya lumayan murah nih, startingnya dari 380 yen atau 38.000 rupiah. Jadi bisa kalian cek-cek lah kalau misalnya kalian mau gitu ya. Cuma gue sih nggak terlalu dari dulu sih gue nggak pernah beli belanja di Grizzly sih. Dari dulu gue thrifting di Jepang gitu ya. Ini juga ada di Land namanya. Itu kalau nggak salah di Jepang tuh Grizzly lagi. Terus di sana tuh ada toko yang namanya No Gain. Ini semuanya vintage semua guys. Nah, tapi yang paling jadi rekomendasi gue adalah Wigo Vintage sama Anchor tadi. Wigo Vintage ini sebenarnya tuh dia tuh adalah sister brand atau sub brand gitu dari yang namanya Wigo. Wigo itu bisa dibilang kayak Uniqlo atau H&M, tapi mereka tuh kayak skalanya lebih kecil dan barang-barang yang mereka jual tuh lebih segmented lagi. Mereka tuh kayak Pull&Bear. Nah, itu kayak Pull&Bear, persis kayak Pull&Bear menurut gua. Jadi dia bukan H&M, bukan juga Uniqlo, tapi Pull&Bear. Jadi mereka jual-jual kayak graphic tees juga ada, cargo pants, street denim gitu-gitu. Tapi mereka juga ada sister brand yaitu Wigo Vintage, dan mereka jual harganya murah-murah semua. Jadi langsung aja kita cek Wigo Vintage ini. Let's go. Yuk, langsung kita ke bawah. Oke guys, nah sekarang kita udah di bawah nih. Ini adalah Wigo Vintage ya. Nah, jadi Wigo Vintage tuh kayaknya tuh cuma ada satu. Yang ini, sisanya ini adalah Wigo yang memang khusus untuk penjualan barang-barang barunya gitu. Jadi Wigo Vintage cuma ada di sini aja. Ya, so kita langsung masuk ke dalam ya. Tapi sebenarnya ini gue nggak masuk dalam, gue udah beli sebenarnya. Tadi gue udah browsing, udah ngecek, dan akhirnya gue nemu apa yang gue mau gitu ya. Nah, Wigo Vintage ini memang dia tuh specialized di baju-baju vintage, dan harga-harga mereka tuh lebih murah dibandingkan toko-toko lain. Jujur aja, gue udah nge-compare kan dari toko-toko vintage yang ada di sini. Untuk Wigo tuh salah satu yang lumayan murah gitu ya. Ini gue dapet, ini lo mau tau gak gue dapet apa? Ini mungkin kalau yang lo follower gue dari lama, lo pasti tahu gue suka banget sama minuman yang namanya Mountain Dew. Gue dapet kemeja gitu, kemeja Mountain Dew gitu, dan harganya lo mau tau berapa? Cuman 5.000 ya, sekitar 500.000 rupiah ya, 500.000 rupiah. Untuk masukin dulu deh. Jadi lumayan murah banget, dan gue seneng banget karena ya gue sih udah lama ya kepengen punya satu baju Mountain Dew. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini tuh, ini ada banyak banget barang-barangnya, dari barang-barang yang harganya tuh dari cuman 1.000 yen tuh harganya 100.000 ya guys ya. Jadi di sini harganya juga ada yang 1.000-an, 100.000 nih. Kalian tinggal hunting mana yang kalian pengen tuh. Ini semuanya serba 1.000, ada yang 2.000. Nah, tapi di sini juga ada yang memang harganya lebih mahal nih. Misalkan yang branded kayak Harley. Kalau yang Harley tuh di sini nih. Tadi sih gue nyari Harley sih nggak ada yang gue suka ya. Tadi gue udah ngecek beberapa. Nih kayak Harley gini. Tuh, ini juga lagi. Ini juga tadi sih ada yang gue suka, tapi gue kebetulan udah punya. Nih mana tuh ya? Kayak tadi yang ini deh. Iya nggak sih? Yang ini kayaknya deh. Ini. Sama ada lagi tuh yang ini juga nih lumayan oke nih. Ya gitulah. Sama ini nih, ini juga oke nih. Ini gue sebenarnya gue pengen beli, tapi gue takutnya nggak muat sebenarnya sih. Gue pengen coba dulu deh. Siapa tau muat kan. Gue dulu kali ya. Iya, ini pas jujur aja buat gue ya. Ini oke sih. Oke, langsung lanjut aja ya. Kita langsung bayar.
Ya pokoknya kalau di sini sih kalian bisa lihat sendiri ya, dari seleksi barangnya tuh banyak ya, dari t-shirt, denim, semuanya, kemeja gitu-gitu. Dan bagian sini pun juga ada banyak lagi nih yang bisa kalian cek nih, yang army tuh. Oke, anyway, gue mau beli lagi. Lumayan guys, dapat 2 baju nih, Mountain Dew sama Harley Davidson shirt. Dan harganya murah banget ya. Kalau di Jakarta bisa 800 juta kali, tapi untungnya gue dapet murah di sini ya. Ya, Wigo Vintage nih recommended banget buat kalian. So, thank you so much. Yeay. Yes, dapat 2 guys. Oke, kita lanjut lagi ke toko yang berikutnya. Let's go. Oke guys, jadi selanjutnya kita udah bakal lanjut lagi ke tempat yang memang sekelilingnya tuh vintage semua. Kalau kalian perhatiin, ini dari ujung sini, terus sini juga, sini, situ, sampai sana ujung tuh semuanya bener-bener toko-toko yang memang memfokuskan diri di used clothing atau vintage. Nah, ini pertama gue lagi ngunjungin yang namanya Anchor nih, ya kan? Anchor ini bisa dibilang adalah toko yang lumayan lengkap untuk barang-barangnya guys, untuk cewek ataupun cowok. Yang cewek dari dress-dressnya juga ada, yang cowok nih dari sepatu-sepatunya, sepatu boots, kaos-kaos anime kayak gini, Naruto, gitu-gitu. Terus juga di sini tuh ada leather shoes, keren banget sih ini. Nah, ini kayaknya gue mau didatengin tau gak nih? Nah, terus di bagian sini nih, yang paling gue suka adalah mereka koleksi NFL jersey-nya tuh banyak banget. Lihat tuh. Ih, ini cakep banget sih. Ini keren banget guys, lu lihat tuh. Ini keren banget sih. Harganya 400.000 dan ini full print. Keren banget gak sih? Full gitu loh, kayak logo-logo NFL-nya. Anjir, warna putih lagi. Ini menarik sih. Terus sisanya nih ada kayak baju-baju yang lainnya, atau dari tim-tim yang lainnya tuh. Gue sih jujur nggak tahu NFL ya sebenarnya. Jadi gue kurang mengerti kalau misalkan ditanya kayak gini. Tapi ya di sini ada pilihannya. Ada cycling jersey juga di situ. Terus di sini juga ada buat yang jas-jas, polo-polo nih, ini celana-celana, blazer-blazer. Terus di depan sini juga ada yang sweater. Ini juga ada sweater lagi. Ini sorry, ini long sleeve nih, Laskar, ini kemeja. Ini ada crew neck ya kan. Ini udah bener-bener ditata banget sih di sini sih. Gue akuin kalau secara penataan sih mereka bagus banget. Ini plate t-shirts gitu-gitu, Hawaiian print t-shirts, flannel. Terus di sini juga ada lagi nih buat yang kemo nih. Kalau kalian suka yang hunting vest, kemeja begini nih, patch begini sih gue suka ya. Kalau lu pada nggak tahu sih, tapi gue suka sih kayak kemeja patch kayak gini nih. Kayak kemeja pramuka anjing, Boy Scouts of America, pramuka Amerika ini nih. Berapa duit harganya? Gue pengen tahu nih harganya. Ini ada harganya nih 1.880.000 cok. Murah sih ini sih. Dan patchnya tuh udah banyak gitu loh, nggak cuma 1-2. Ini juga jaket digital camo nih ya kan. Mau dari warna pink, warna desert camo, warna hijau, cargo pants camouflage, lengkap parah ini sih. Tuh ini ada windbreaker, puffer jacket, down jacket musim dingin. Ini juga ada corduroy blazer. Bagus ini sih. Ini juga nih cakep loh. Ini gue akuin seleksinya sih oke di sini. Panel lagi, celana, jaket denim. Ini celana dari celana Levi's, Naked and Famous aja di sini. Tau gak sih lo Naked and Famous? Lama banget gue nggak lihat brand ini. Nah ini juga toko-toko vintage lagi tuh. Oh yang sisi sih gue udah pernah lihat sebelumnya, tapi udah pernah lihat ke dalam, tapi harganya mahal-mahal nih kayak gini. Harley tuh 800.000, najis anjing. Di Jakarta mah kayak ginian 200.000 juga dapet kalau misalkan lu beli ya. Makanya ini gue kurang suka sama Grizzly karena harganya overpriced.
Ini juga jaket-jaket NASCAR-nya kayak gini. Oh gila, racing jaketnya mahal banget. Wah ini gue belum pernah nih kesini nih. Kita coba iseng-iseng lihat ke dalam yuk. Pop-up store. Ini kayak sukajan gitu ya. Wah kayak anime guys. Kayaknya gue gak ngerti kok kayak gini mah. Ini yang kayak udah gotik gitu gak sih? Wah sorry gue mundur dah. Gue mundur. Gak bisa. Agak ngerti gue gini-ginian. Ini udah mulai dark wibu, dark gotik gitu-gitu. Gak ngerti gue. Belum nyampe otak gue ke sana. Oke, nah kalau kita lurus lagi nih, ini udah jalanannya Osaka yang memang bener-bener untuk sneakers dan streetwear ya. Kita lanjut lagi ke depan ya. Tadi kan kita mulainya dari sana tuh, dari kiri. Nah ini gue kebetulan kayak muter gitu loh. Ini juga ada tempat parkir. Ini di kiri nih, praktis lagi. Terus juga ini juga ada toko vintage lagi nih sepertinya ya. Coba ya kita iseng lihat ya. Ini ada baju NASCAR nih. Harganya 9.800, 980.000. Bisa gua beli ya kan, kalau misalkan yang kemeja gue pengen tuh. Ini ada baju Harley nih. Baju Harley beberapa harganya Masya Allah 14.000 guys. Anjing lu lihat tuh. 4.000. Oh ini boleh nih 5.000 nih. Ini masih oke lah. Ini harganya 6.800, 680.000. Oke. Kalau reasonable sih gue pasti mau melihat lah. Tapi kalau harganya udah nggak jelas, nah itu gue pasti nggak bakal beli lah. Ya, gue coba lihat deh guys ya. Oke, thank you so much. Oke guys, gue akhirnya dapat barang nih di sini. Ini lumayan oke sih tokonya ya. Dia juga jualnya sih lumayan terkurasi juga. Dari baju-baju ya Harley pun ada beberapa, kemeja juga ada, baju-baju NBA juga ada. Ini juga ada baju MLB juga nih. Tapi tadi yang gue nemu lumayan oke adalah tadi gue dapet kaos NASCAR guys. Nah ini juga ada kaos NASCAR yang gue nggak tahu apakah ini rare atau enggak ya. Tapi harganya lumayan mahal ya, 9.800, 1 juta. Tapi di Jakarta kayaknya juga seginian nggak sih. Tapi gue tadi dapetnya warna putih karena gue memang nyari kaos NASCAR warna putih. Ini harganya 780.000. Tapi kalau yang tadi gue dapet tuh di harganya 740.000 warna putih gitu, Daytona Edition gitu. Ini juga ada yang Black Knight nih. Ini setahu gue mahal dah. Iya itu kan 1,4 juta tuh yang Black Knight ya. Nah, tadi gue ngambil di sini nih guys. Ini juga ada yang full print crew neck, ada hoodie-hoodian gitu-gitu kan. Ya anyway, overall nih oke nih. Ini menurut gue sih salah satu toko vintage yang lumayan. Namanya adalah Pixty Store ya, Pixty Store. Sama sejalan sama Wigo Vintage sama Anchor ya. Jadi mungkin kalian kalau misalkan pengen nyoba iseng-iseng lihat-lihat bisa ke sini ya guys ya. Namanya Pixty Store. Terus di kiri sebenarnya juga ada toko lagi sih. Cuma kayak harus naik ke atas gitu loh. Ya iseng lah ya. Siapa tahu di atas ada sesuatu. Habis ini gue beli minum dah anjing. Aus cok. Dari tadi gue ngomong mulu. Ya di atas ini kayaknya di kiri sih ada kayak toko gitu ya. Oh ini toko sneakers di kiri nih. Terpencil banget ya pasti ini nggak terlalu kelihatan. Tapi gue mager guys. Karena kalau misalnya ini gue sendirian pasti gue ditanya-tanya. Takutnya gue nggak dibawain video, males gue. Udah, kita coba lanjut lagi. Aduh, oke kayaknya part yang ini gue end di sini dulu deh. Capek banget gue abis ini mau makan dulu baru kita lanjut lagi ke bagian kirinya, masih ada banyak toko-toko lagi. Kita lanjut lagi abis ini ya guys ya. Oke guys. Oke nih gue nemu toko. Ini bener-bener gila banget kayaknya. Kita harus masuk sih ya. Kita harus masuk. Lo harus lihat sendiri dalam kayak gimana. Lu lihat ya di kayak gini udah rame banget gak sih barang-barangnya. Let's go.
tadi kalian udah lihat sendiri ya, segila apa ya tadi ya. Bener-bener banyak banget barangnya, gue sampai pusing, gue bener kayak sampai nggak bisa kayak ngobrol sambil ngeliatin, nggak bisa, gue akhirnya kayak take shot aja terus ntar gue voice over gitu ya. Anyway guys, itu aja untuk konten hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Yoshiolo, dan I'll see you guys tomorrow, lusa, in the next one. Goodbye.